Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video terkait tugas dari mata kuliah komputer tentang sistem operasi. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wati. Perkenalkan, nama saya Wiswawati. Perkenalkan, nama saya Wiswawati. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi terkait sistem operasi. Nah, di sini saya akan bawakan adalah sejarah perkembangan sistem operasi, apa itu sistem operasi dan definisi sistem operasi. Adapun fungsi dan tujuan sistem operasi, jenis sistem operasi dan komponen yang termasuk sistem operasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, sekarang kita masuk sejarah perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi sangat pesat sejak pertama kali komputer diciptakan sampai sekarang. Perkembangan dari sistem operasi dan arsitektur komputer yang saling mempengaruhi satu sama lain, terlebih dengan banyaknya kebutuhan manusia terhadap komputer. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan perkembangan sistem operasi atau sejarah perkembangan sistem operasi. Sekarang kita masuk terkait apa sih itu sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat cerdas yang memiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya mengenal yang namanya sinyal analog dan digital. Jadi itu adalah pengertian atau apa itu sistem operasi secara umum. Sekarang kita masuk definisi sistem operasi. Definisi sistem operasi itu ada termasuk 6 bagian. Yang pertama itu adalah sistem operasi adalah software yang mengontrol hardware, jadi hanya berupa program biasa. Yang kedua itu adalah program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Yang ketiga adalah kumpulan program yang mengatur kerja user sesuai dengan keinginan user. Yang keempat itu adalah manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer dapat mengatur memori, printer, dan lain-lain. Yang kelima itu adalah dapat mengontrol program lainnya. Yang keenam adalah sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan sistem operasi atau sering juga disebut dengan SO. Fungsinya adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Sistem operasi memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara efisien. 2. Kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. 3. Kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembang efektif pengujian dan beberapa fungsi sistem yang baru tanpa menggunakan layanan yang telah ada. Jenis sistem operasi dapat dibedakan jumlah pengguna dan program yang dijalankan, apakah software atau hardware, yaitu 1. Single user, single tasking. Satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya DOS, Disk Operating System. Yang kedua, multi-user, multitasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program atau aplikasi di satu waktu. Contohnya Novel Network yang menjalankan SO network berbasis DR-DOS. 3. Single user, banyak program satu user, contoh Windows, Microsoft Base, dan lain-lain. Yang keempat, multi-user, dapat dijalankan secara bersamaan dalam satu waktu. Program dan user di satu waktu, contoh Unix, Linux, FreeBSD, Windows dengan aplikasi Citrix, WinMeta, RAM, dan lain-lain. Komponen sistem operasi. Komponen sistem operasi terbagi atas 3, yaitu kernel, file, dan user interface. Yang pertama yaitu kernel. Kernel merupakan suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengatur
mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Kategori kernel yaitu monolithic kernel, hybrid, dan eksternal. Yang kedua, file. File yaitu dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. Dan yang ketiga yaitu user interface. Sebuah sistem operasi memiliki karakteristik interface yang memiliki interaksi antara user dengan komputer. Bentuk umum user interface yang ada adalah yang pertama, Command Line Interface atau Command Line Interpreter atau CLI. Yang kedua, Graphical User Interface atau closing. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi sistem operasi tentang sejarah perkembangan sistem operasi, apa itu sistem operasi, definisi sistem operasi, fungsi dan tujuan sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi dan komponen yang termasuk sistem operasi. Demikian dari penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.